Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvizian Aristin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-11 tanggal 29 November tahun 2021 yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH serta Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-11 ini Prof. Heni memasuki bab 2 tentang penyertaan atau deal naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, atau deal naming complicity dan participation, dan lain-lain. Lalu ada pengaturan penyertaan secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62 secara khusus itu secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Lalu poin yang C itu ada pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Lalu poin yang D itu bentuk-bentuk dari penyertaan. Ada Zich die het plegen atau pleger itu yang melakukan, lalu zich die het doen plegen yaitu yang menyuruh melakukan. Yang ketiga ada zich die het med plegen yaitu yang turut serta melakukan. Yang keempat zich die het with looking yaitu yang membujuk atau menggerakkan. Lalu yang terakhir ada zich die het medepleegtiheid yaitu yang membantu melakukan. Itu dia review pertemuan ke-11 tentang penyertaan. Selanjutnya saya akan mereview jurnal hukum pidana yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana yang ditulis oleh Andek Prastio, Polres Tulung Agung. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah merupakan aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda. Selain anak berperan sangat strategis sebagai penentu kesuksesan suatu bangsa, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak dan sebenarnya tindak pidana tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri. Atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti halnya pencurian, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan obat-obat terlarang, mengedarkan obat terlarang, dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 secara umum tetap masih diberlakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana anak sepanjang tidak diatur oleh undang-undang secara khusus. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang ini menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolut berada dalam lingkup peradilan umum. Penjelasan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mengenai ancaman dan perlakuan yang diatur dalam undang-undang guna mengayomi dan melindungi bagi anak pelaku tindak pidana. Hal yang demikian itu dikarenakan bahwa memberikan pertimbangan terhadap masa depan anak itu masih jauh dan lebih panjang. Perilaku menyimpang dari anak selama dalam pergaulan di dalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai kenakalan didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau Fundamental Rights and Freedoms of Children, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perilaku menyimpang dari anak dalam pergaulan di masyarakat itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diketahui bahwa kenakalan anak
timbul karena adanya konflik yang didasarkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti lingkungan keluarga. Lalu faktor eksternal itu seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan media massa. Dan dengan mengetahui faktor atau motivasi kenakalan anak, di atas dapat dijadikan pertimbangan untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai motivasi anak dapat dipahami secara tepat untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula. Apabila anak melakukan tindak pidana, maka perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan secara maksimal, adil, dan tidak diskriminasi untuk kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan anak adalah suatu upaya mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan bentuk perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak diberikan 3 tahap, yaitu tahap sebelum atau di luar proses persidangan yang dilakukan dalam bentuk upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan ciri budaya bangsa Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum dalam tahap selama proses persidangan dan tahap selama menjalani pidana adalah berupa penegakan atau pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang SPPA. Penegakan atau pemenuhan hak-hak anak tersebut harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan Undang-Undang SPPA benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Berikut review pertemuan ke-11 serta review jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.